Selamat datang di modul pembelajaran pengelolaan pendapatan desa. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu untuk memahami prinsip umum pendapatan desa, memahami pelaksanaan pendapatan desa, serta memahami penatausahaan pendapatan desa. Pada pembelajaran ini, kamu ditugaskan untuk mengumpulkan bintang dan bangunan-bangunan yang terdapat pada setiap level. Pahami setiap informasi yang kamu peroleh dan jawab semua pertanyaan yang akan kamu temui. Selamat belajar! Pada level pertama ini, kumpulkan informasi mengenai prinsip umum pendapatan desa dari kepala desa dan bendahara desa berikut. Selamat belajar! Selamat pagi Pak Sekdes dan Bapak Ibu perangkat desa. Alhamdulillah, mulai hari ini saya mendapat amanat dari masyarakat untuk menjadi kepala desa. Sebagai kepala desa baru, tentunya saya harus banyak belajar kepada Bapak Ibu perangkat yang sudah berpengalaman. Kira-kira apa saja ya yang harus saya pelajari dan yang harus saya pahami agar saya dapat menjalankan tugas saya sebagai kepala desa? Ada yang mau sharing? Baik Pak Kades, pertama saya ucapkan selamat kepada Pak Kades, sudah terpilih dan dipercaya masyarakat untuk menjadi kepala desa. Semoga Pak Kades dapat menjalankan tugasnya dengan lancar. Mungkin hanya sharing saja Pak Kades. Perkenalkan saat ini saya menjabat sebagai KUR Keuangan sekaligus bendahara, membantu dalam mengelola keuangan desa. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa, kita harus memahami pengelolaan keuangan desa, Pak, baik dalam mengelola pendapatan desa, belanja desa, maupun pembiayaan desa. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai penata usahaan pendapatan desa, Pak Kades. Saya jelaskan dari awal ya, Pak. Iya, boleh Bu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa berhak mendapatkan sumber pendapatan. Pendapatan tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pendapatan desa bersumber dari Untuk pengelolaannya siapa saja Bu? Baik, Pak. Untuk pengelola keuangan desa terdiri dari pertama, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yaitu kepala desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Adapun kewenangan kepala desa adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah pelaksana pengelolaan keuangan desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, KUR dan Kasih, dan KUR Keuangan. Adapun tugas masing-masing pejabat tersebut adalah sebagai berikut. Pengelolaan keuangan desa itu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, tahapan-tahapannya bagaimana, Bu? Pada perencanaan keuangan desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Dalam pelaksanaan keuangan desa, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan KUR keuangan. Saya sebagai bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Lalu, penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Dalam melakukan penatausahaan tersebut, bendahara menggunakan buku pembantu kas umum, di antaranya buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Untuk pelaporan keuangan desa, Pak Kades menyampaikan laporan kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat berupa laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama yang terdiri atas laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan, paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan desa dan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Laporan pertanggungjawaban tersebut dilampiri dengan prinsip yang harus diperhatikan dan dipedomani dalam pelaksanaan pendapatan desa adalah pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati atau wali kota. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan KUR keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan KUR keuangan. Setiap pendapatan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Tadi di awal Ibu bilang sumber pendapatan desa berasal dari APBN, APBD, dan pendapatan asli desa. Boleh dijelaskan lebih detail, Bu? Pendapatan desa dikelompokkan menjadi 3, Pak. Yang pertama, ada pendapatan asli desa. Kedua, ada pendapatan transfer. Dan yang ketiga, ada pendapatan lain-lain. Pendapatan asli desa berasal dari pemanfaatan sumber daya yang dimiliki desa, antara lain hasil usaha yang berasal dari kegiatan operasional yang dilakukan oleh badan usaha milik desa, seperti tanah yang disewakan untuk peternakan hingga pariwisata. Hasil aset yang memiliki nilai ekonomis tinggi, contohnya seperti pasar desa, tempat pemandian umum, tempat pelelangan ikan, dan sebagainya. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong warga desa yang berbentuk iuran dalam bentuk uang, sumbangan berupa barang atau material,
kerelaan tenaga kerja, dan bentuk kepedulian lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Terakhir, ada lain-lain pendapatan asli desa berupa pungutan desa. Contohnya seperti iuran kebersihan. Untuk bisa melakukan pungutan, pemerintah desa harus melakukan musyawarah atau rapat dengan warga desa atau BPD. Kemudian pendapatan transfer. Pendapatan ini adalah pendapatan yang berasal dari level pemerintahan di atasnya, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, ataupun pemerintah kabupaten kota. Sebagai level pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat, desa mendapatkan suntikan dana dari pemerintahan di atasnya. Pendapatan ini terdiri atas beberapa jenis, yaitu dana desa, bagian dari hasil pajak daerah kabupaten kota, dan retribusi daerah, alokasi dana desa atau ADD, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten kota. Terakhir, ada pendapatan lain-lain yang merupakan semua pendapatan selain pendapatan asli desa dan pendapatan transfer. Pendapatan lain-lain ini dibedakan menjadi penerimaan dari hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah.